warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan perkuliahan kali ini. Perkenalkan, nama saya Marsha Maharani dengan NIM 2502918. Saya dari program studi keperawatan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait penyakit ambeien atau hemorrhoids yang akan membahas mulai dari konsep dasar, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pathway, pemeriksaan penunjang, hingga kepada pencegahannya. Presentasi ini saya sampaikan di bawah bimbingan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Sumantri S. Nurse MKep. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan masuk kepada konsep dasar terlebih dahulu. Ambeien adalah pembengkakan pembuluh darah yang terjadi di area anus dan rektum. Penyakit ini muncul karena adanya peningkatan tekanan pada pembuluh darah vena di daerah tersebut. Ambeien paling sering dialami oleh orang dewasa, terutama pada orang yang sering duduk terlalu lama. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyebabkan nyeri dan pendarahan saat buang air besar. Selanjutnya, yaitu penyebab atau etiologi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ambeien antara lain 1. Konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi ketika seseorang mengalami sembelit yang berkelanjutan, sehingga feses mereka mengeras dan membuat seseorang tersebut harus mengejan lebih kuat. Yang kedua, sering mengejan saat buang air besar yang meningkatkan tekanan pada vena di rektum. Yang ketiga, duduk terlalu lama yang dapat menghambat aliran darah. 4. Kurangnya asupan serat sehingga feses menjadi keras. 5. Kehamilan karena adanya tekanan dari rahim pada pembuluh darah. 6. Yaitu obesitas yang meningkatkan tekanan intraabdomen. Selanjutnya ada manifestasi klinis antara lain 1. Nyeri saat buang air besar. 2. Perdarahan saat buang air besar. Biasanya darah yang keluar itu berwarna merah segar. 3. Adanya benjolan di sekitar anus. 4. Rasa gatal di area anus. 5. Ketika duduk, pasien akan merasakan nyeri di area anusnya. 6. Rasa tidak nyaman di area rektum. Lalu, ada patofisiologi dari penyakit ambeien. Awalnya, terjadi peningkatan tekanan pada vena di rektum. Diakibatkan karena pasien mengalami konstipasi. Akibatnya, pembuluh darah vena menjadi melebar. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan terjadi pembengkakan pembuluh darah dan akhirnya muncul benjolan yang dinamakan ambeien. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan nyeri dan juga perdarahan saat buang air besar. Selanjutnya, pathway. Konstipasi ini menyebabkan seseorang mengejan dengan kuat. Mengejan dengan kuat ini akan meningkatkan tekanan pada intraabdomen. Tekanan ini kemudian akan meningkatkan tekanan pada vena rektum. Akibatnya pembuluh darah melebar, kemudian terjadilah ambeien, dan akhirnya muncul rasa nyeri pada area anus serta perdarahan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang pada penyakit ambeien. Pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk memastikan adanya pembengkakan pembuluh darah di area anus, mengetahui tingkat keparahan ambeien, serta membedakan ambeien dengan penyakit lain. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pada tahap ini, perawat atau dokter akan melihat kondisi umum pasien, menilai adanya nyeri, perdarahan, serta keluhan saat duduk atau saat buang air besar. Yang kedua, ada inspeksi anus. Inspeksi anus ini dilakukan dengan cara melihat langsung bagian luar anus. Dari pemeriksaan ini biasanya dapat terlihat ada benjolan ambeien eksternal, pembengkakan di sekitar anus, kemerahan atau iritasi pada kulit anus, dan adanya perdarahan atau luka kecil di sekitar anus. Pemeriksaan ini sangat penting karena ambeien luar biasanya bisa langsung terlihat tanpa alat khusus. Yang ketiga, ada pemeriksaan rektal.
Pemeriksaan rektal dilakukan dengan memasukkan jari yang sudah menggunakan sarung tangan dan pelumas ke dalam anus pasien. Tujuan pemeriksaan ini adalah mengetahui adanya benjolan di dalam rektum, menilai tingkat nyeri yang dirasakan pasien, mengetahui apakah ada perdarahan, dan memastikan apakah ambeien termasuk kepada ambeien internal. Yang keempat, ada pemeriksaan anoskopi. Anoskopi ini adalah pemeriksaan menggunakan alat yang disebut anoskop untuk melihat bagian dalam anus dan rektum bagian bawah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat ambeien internal yang tidak terlihat dari luar, mengetahui tingkat keparahan ambeien, melihat sumber perdarahan, dan memastikan tidak ada penyakit lain di dalam rektum. Yang terakhir ada pencegahan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah ambeien antara lain, yang pertama itu mengkonsumsi makanan tinggi serat. Yang kedua yaitu minum air putih yang cukup. Yang ketiga yaitu tidak mengejan terlalu keras saat buang air besar. Dan tidak menahan buang air besar terlalu lama, tidak duduk terlalu lama di toilet, buang air besar segera ketika ada keinginan untuk buang air besar. Dan tidak memaksakan buang air besar jika feses belum siap dikeluarkan. I just had to let you know you're